Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rai Bagus Alarip dengan NIM 21.11.4072 kelas 21 IF04. Saya akan mempresentasikan tentang evolusi komputer dari masa ke masa. Pengertian komputer. Komputer adalah sebuah alat pemrosesan data elektronik yang menerima, menyimpan data, melakukan operasi aritmatik atau perhitungan dan logika terhadap data dan kemudian mengeluarkan keputusan. Komputer memproses data secara otomatis tanpa pertolongan manusia di bawah arahan program yang tersimpan dalam unit proses. Program tersebut berupa kumpulan instruksi dalam bentuk kode dan ditulis oleh manusia yang memberitahu komputer apa yang harus dikerjakan oleh komputer untuk mengeluarkan input yang diperlukan manusia dalam pemecahan masalah. Program pada dasarnya dapat disimpan dalam media penyimpanan, disket ataupun hard disk ataupun media penyimpanan ideal lainnya. Dalam hal ini, program tersebut selanjutnya akan disebut sebagai software apabila disimpan di dalam disket dan disebut firmware atau apabila disimpan di dalam chip yang dalam pelaksanaan eksekusi perintah. Program akan dikirimkan ke RAM (Random Access Memory) sebelum program tersebut beroperasi. Ada program yang dapat memberitahukan secara keseluruhan apa saja yang dilaksanakan. Sejarah komputer. 1. Komputer generasi pertama. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Seperti komputer Atanasoff Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian NIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Beberapa komputer generasi pertama yaitu 1. ENIAC atau kepanjangannya Electronic Numerical Integrator and Calculator, diciptakan oleh John W. Moseley dan J. Presper Esker. ENIAC berukuran 140 meter persegi, berat 30 ton, menggunakan 130 kW daya listrik dan 1800 tiup vakum, dan hanya bisa dipergunakan oleh orang yang terlatih. Kedua, EDVAC atau yang disebut Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Yang ketiga, ADSAC atau yang disebut Electronic Delay Storage Automatic Calculator yang menggunakan raksa untuk menyimpan memori. Yang keempat ada UNIVAC atau yang disebut Universal Automatic Computer. Ini adalah foto komputer generasi pertama. Selanjutnya, 2. Komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch dan Prairie Ran membuat komputer bernama LARC. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah besar data. Sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis sehingga membatasi kepopulerannya. Hanya ada 2 LRC yang pernah dipasang dan digunakan. 1. Terdapat di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, dan yang lainnya di US Navy Research and Development Center di Washington, D.C. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa rakitan.
Bahasa rakitan adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu 1. Kapasitas memori utama yang cukup besar. Komponen yang digunakan adalah transistor yang lebih kecil yang dibandingkan tabung hampa udara. Ketiga, menggunakan magnetic tape atau magnetic disk yang berbentuk removable disk. Keempat, mempunyai kemampuan proses real time and time sharing. Yang kelima, proses operasinya lebih cepat. Yang keenam, orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Yang ketujuh, contohnya komputer PDP-5 dan PDP-8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu ada pula komputer IBM 7070, IBM 1400, NCR 300 dan sebagainya. Ini adalah foto generasi kedua, foto komputer. Yang ketiga, komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu atau IC, bukan transistor. Sebuah IC tunggal dapat mengemas jumlah besar transistor yang meningkatkan kekuatan komputer dan mengurangi biaya. Komputer juga menjadi lebih andal, efisien, dan ukurannya lebih kecil. Komputer generasi ini menggunakan pemrosesan jarak jauh, pembagian waktu, multi pemrograman sebagai sistem operasi. Pada generasi ini juga bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran Min2, TO, IF, COBOL, Pascal, PL/I, ALGOL, Min68 digunakan. Beberapa komputer generasi ketiga yang populer adalah IBM Min360 series, Honeywell Min6000 series, PDP atau disingkat Personal Data Processor. Keempat, IBM 370/368 atau TDC Min316. Ini adalah fotonya yang komputer generasi ketiga, komputer IBM. Yang keempat, komputer generasi keempat setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen elektrik, large scale integration atau yang disingkat LSI, dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Seorang anak sedang mengoperasikan IBM PC. Komputer generasi ini menggunakan sistem operasi real time, time sharing, dan terdistribusi. Bahasa pemrograman seperti C, C++, database juga digunakan pada generasi ini. Beberapa komputer generasi keempat yang populer adalah 1. DIC 10, 2. STAR 1000, 3. PDP 11, keempat Cray Min1 superkomputer, kelima Cray Min-XMP atau superkomputer. Generasi kelima sampai sekarang. Pada komputer generasi kelima 1980 sampai sekarang, teknologi VLSI diganti dengan ULSI atau Ultra Large Scale Integration. Teknologi tersebut memungkinkan produksi chip mikroprosesor dengan 10 juta komponen elektronik. Komputer generasi ini menggunakan perangkat keras pemrosesan paralel dan perangkat lunak AI, kecerdasan buasan. Bahasa pemrograman yang digunakan pada generasi ini adalah C, C++, Java, .NET, dan lain-lain. Beberapa komputer generasi kelima yang populer. 1. Ada desktop, 2. Ada laptop, 3. Ada notebook, 4. Ada ultrabook, 5. Ada Chromebook. Ya, itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih.